Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Putra Bangsa. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau mereview 15 jurnal yang terindeks di Sinta dan jurnal tersebut tentang komputasi awan atau cloud computing. Pada jurnal yang pertama, ada analisis dampak teknologi cloud computing pada manajemen proyek sistem informasi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk melihat bagaimana cloud computing mempengaruhi manajemen proyek sistem informasi. Data yang diambil yaitu dari literatur dan laporan penelitian. Hasil yang menunjukkan bahwa cloud computing dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan keamanan data dalam pengelolaan proyek. Tujuannya adalah agar untuk mengorganisasi atau memahami cloud computing untuk mengoptimalkan proyek teknik informasi. Untuk jurnal yang kedua yaitu ada implementasi penyimpanan data menggunakan Nextcloud berbasis komputasi awan. Penelitian ini memakai metode NDLC dengan 6 tahap, mulai dari analisis hingga manajemen sistem. Sistem yang dibangun adalah menggunakan Nextcloud pada server Ubuntu untuk penyimpanan data akademik. Analisis yang dilakukan adalah dengan mengatur waktu, unggah, dan respon server. Tujuannya adalah menilai efisiensi, keamanan, dan kemampuan Nextcloud sebagai alternatif penyimpanan data yang murah dan lebih terverifikasi. Untuk jurnal yang ketiga ada transformasi digital atau teknologi cloud computing dalam efisien akuntansi. Penelitian ini berbasis studi literatur dan kualitatif. Data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan laporan dari studi kasus yang hasilnya cloud computing berbukti meningkatkan efisiensi waktu, akuransi data, dan penghematan biaya di bidang akuntansi. Tujuannya adalah agar perusahaan tersebut dapat memanfaatkan cloud untuk mendukung transformasi digital secara efektif. Nah, untuk jurnal yang keempat ada perancangan software as service atau SaaS untuk sistem pelayanan jasa laundry berbasis cloud computing pada Nizer Laundry. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara yang hasilnya berupa rancangan sistem laundry berbasis SaaS yang memudahkan pelacakan proses laundry dan pengelola pendapatan. Tujuannya agar usaha laundry tersebut lebih efisien, hemat, dan memudahkan semua pelanggan dikelola secara online. Yang kelima, ada perencanaan implementasi komputasi awan pada infrastruktur teknologi dan sistem informasi di UMPR. Penelitian ini menggunakan metode campuran. Data dari yang awalnya wawancara dan observasi diolah menjadi sistem cloud berbasis LAAS. Hasilnya berupa rancangan cloud untuk sistem kampus seperti SIAKAD dan LMS. Tujuannya meningkatkan efektivitas dan efisien sistem informasi di universitas yang membuat jurnal tersebut seperti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang keenam, ada analisa layanan cloud computing di era digital. Penelitian ini memakai pendekatan deduktif dengan studi literatur yang mencakup karakteristik cloud, model layanan, dan penerapan publik, bertujuan agar memberikan pemahaman keseluruh tentang konsep cloud dan manfaatnya di era digital. Ada yang ketujuh, memanfaatkan teknologi cloud storage pada layanan penyimpanan pembelajaran online. Pada penelitian ini berupa program pelatih bagi guru dan siswa yang menggunakan CloudStrong pada Google Drive atau OneDrive. Analisis ini menunjukkan meningkatkan kemampuan peserta ataupun mahasiswa ataupun siswa dalam penyimpanan dan mengakses pembelajaran. Tujuannya agar mendukung digitalisasi pendidikan pada zaman era yang sekarang semakin maju. Yang kedelapan, ada penerapan cloud computing sebagai media pembelajaran berbasis online pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara di kampus Pelita Indonesia.
Menggunakan metode NDLC, hasilnya adalah sistem belajar daring berbasis cloud membantu belajar dari masa pandemi. Tujuannya agar kegiatan akademik tetap berjalan efektif secara online dan lebih detail. Yang kesembilan, ada pemanfaatkan komputasi awan pada bidang pendidikan. Penelitian ini merupakan studi literatur dari buku atau jurnal yang dikaji, memahami fungsi cloud pada dunia pendidikan, yang hasilnya menunjukkan bahwa mempermudah akses data, efisiensi pembelajaran, dan keamanan informasi. Tujuannya agar mendorong siswa untuk adopsi pembelajaran digital. Yang ke-10, ada analisa layanan cloud computing di era digital. Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan dedukatif untuk membahas karakteristik model layanan dan model implementasi cloud, yang hasilnya menunjukkan bahwa cloud computing memberikan fleksibilitas yang tinggi dan efisiensi pada biaya. Tujuannya agar memberikan gambaran umum tentang manfaat dan tantangan cloud computing atau komputasi awan. Yang ke-11, ketersediaan tinggi infrastruktur e-learning berbasis komputasi awan. Pada penelitian kali ini juga berbasis studi literatur di bidang pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa cloud dapat meningkatkan efisiensi dan akses data dalam sistem e-learning, bertujuan agar dapat menjelaskan manfaat cloud dan untuk pembelajaran digital. Ada yang ke-12, pemanfaatan komputasi awan untuk pengarsipan digital Indonesia. Pada penelitian kali ini menggabungkan studi literatur dan survei kepada mahasiswa, dan hasilnya menunjukkan bahwa CloudStrong membantu pengarsipan digital yang aman dan mudah diakses. Tujuannya mengevaluasi potensi cloud dalam mendukung digitalisasi arsip serta meningkatkan kesadaran dan keamanan data. Pada jurnal yang ke-13, peranan cloud computing dalam bisnis perusahaan. Peranan cloud computing dalam bisnis perusahaan merupakan kajian literatur tentang penerapan cloud di dunia bisnis, yang hasilnya cloud computing meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan data bagi perusahaan, khususnya UKM, dan bertujuan menjelaskan agar bagaimana cloud computing membantu bisnis beradaptasi dengan teknologi yang modern. Yang ke-14, ada mitigasi risiko komputasi awan, menggambarkan atau menggunakan studi literatur dengan fokus pada identifikasi risiko atau strategi mitigasi dalam penggunaan cloud, yang hasilnya dapat menyoroti pentingnya keamanan data, regulasi, dan pengelolaan vendor, bertujuan memberikan panduan agar penerapan cloud di perusahaan aman dan sesuai dengan aturan perusahaan tersebut. Yang ke-15 ataupun yang terakhir, memanfaatkan cloud computing pada e-learning, yang bertujuan pada penelitian kali ini berbasis studi literatur di bidang pendidikan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi penelitian mengumpulkan dan menganalisis sumber tentang penelitian cloud computing pada sistem e-learning, dan hasilnya dianalisis atau ditemukan bahwa cloud computing mampu meningkatkan efisien dan keamanan data. Dan sistem e-learning berbasis cloud computing membuat guru dan mahasiswa bisa mengakses semua materi di mana saja harus tempat bergantung pada server lokal. Tujuannya agar mengakses materi ataupun manfaat teknologi cloud dalam mendukung pembelajaran digital, terutama dalam hal penyimpanan data, fleksibilitas akses, dan efektivitas proses pembelajaran. Dari 15 jurnal tersebut yang dapat dikaji atau yang dapat saya review, dapat disimpulkan bahwa komputasi awan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama ada meningkatkan efisiensi, fleksibilitas sistem informasi. Yang kedua ada mendukung transformasi digital di bidang pendidikan, bisnis, atau pemerintahan. Yang ketiga ada memberikan solusi hemat biaya, mudah diakses, dan aman untuk penyimpanan data. Namun, perlu diperhatikan resiko keamanan data ketergantungan tersebut dapat terhadap penyedia layanan.
Terima kasih atas review jurnal saya. Mohon maaf ada banyak salah kata ataupun kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih.